Kebetulan dia sedang hamil. Sudah bersuami tentunya. Nah, sukacitanya kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan Abah di podcast MTSN 3 TV. Alhamdulillah kabar Abah dan semua kru, semua keluarga besar MTS Negeri 3 Subang baik-baik. Baik pemirsa, sekarang kita akan ini ya, gimana ada tamu spesial khusus lain daripada yang lain. Jadi orangnya gede, besar. Dia dari rekan-rekan PPL STAI Riyadu Jannah Jalan Cagak Subang. Kebetulan dia sedang hamil. Tapi kita perkenalan siapa dia? Kita tunjukkan ini dia, Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Hani. Ibu Hani. Ya. Lagi hamil ya? Ya. Nah, coba sekarang perkenalan, nama, alamat, status, suami kan lagi hamil masa nggak punya suami ya? Silakan perkenalan dan aktivitas sehari-hari lagi hamil gimana? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hani Fitriani. Tinggal tepatnya di Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak, ya masih di Subang tepatnya. Kemudian sudah bersuami tentunya. Di mana? Ya, selama masa PPL betul sedang mengandung, sedang bumil, bisa dikatakan bumil ya, banyak sekali rintangan, hambatan juga, tapi dari semua hambatan sama rintangan itu tidak terlalu berarti ya gitu, soalnya masih bisa ditangani, masih bisa dihadapi selagi masih bisa beraktivitas sehari-hari mah. Insya Allah masih kuat gitu. Oh, terus barusan kan ada bisa menghadapi hambatan tantangannya, bagaimana tips atau cara menghandle hambatan-hambatan tersebut selama PPL kan lagi hamil, bagaimana tuh? Ya, dalam menghadapi tantangan dan hambatan pasti perlu direncanakan ya sejak awal mungkin, karena memang selama kehamilan ini itu kan tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Iya, betul. Dalam tidak semua, maksudnya setiap wanita pasti bisa hamil, tetapi mungkin banyak juga yang seperti saya beraktivitas, maksudnya masih mahasiswa, terus juga sedang PPL, tidak lupa juga di rumah banyak kerjaan juga, aktivitasnya mungkin agak banyak. Jadi dalam menghadapinya tentu ada waktu-waktu yang perlu diatur gitu ya. Banyak waktu, kemudian kesehatan juga perhatikan itu, ya. banyak perawatan, ya banyak diperhatikan sekali itu mengenai kesehatan. Ya begitu mungkin. Kan PPL ya, lagi praktek pengalaman lapangan. Nah, sukacitanya, kesan terindah dari saat PPL ini gimana hubungannya dengan kehamilan nih? Banyak ya kesan dan pesan atau kebahagiaan tersendiri, dukanya juga ketika PPL itu. Yang paling terutama sih kita lebih kuat ya, terus dijalani juga, dinikmati. Yang paling penting itu disyukuri ya, karena memang saat PPL itu kan banyak kegiatan. Selain dari membagi waktu itu, dijalani juga, baik itu dari kesusahannya, terus banyak juga tugas yang harus dikerjakan, terus selain dari tugas masih ada juga kewajiban begitu ya. Kemudian juga kan saya bekerja, apalagi bekerja itu kan berbeda halnya dengan sekolah atau kuliah. Kalau bekerja itu, jadi memang yang paling terutama itu dalam hal segi waktu ya, Pak. Karena kalau kita tidak bisa memanage waktu, sama ini jadi tidak tersusun rapi gitu.
bisa terbengkalai antara misalkan kalau sekarang bekerja terkadang kan kalau kita juga butuh dukungan ya dari Pasti pihak gitu, iya. sekolah atau misalnya dari kampus juga, terutama dari keluarga juga. Kalau tidak saling membantu, bagi ibu hamil itu mungkin sangat terasa berbedanya gitu. Oke, baik nih. Nah gitu pemirsa, dia lagi hamil sementara tugas dari kampus harus dikerjakan nih ya. Sekarang hamil udah berapa bulan nih? Udah 7 7, bulan. udah mulai besar ya. Ya. Nah, tadi kan ada semacam kadang-kadang kita harus melawan arus ya. Bagaimana kesibukan di kampus, di PPE, terus di rumah bekerja kan tidak sinkron istilahnya. Nah, bagaimana menghadapi hal itu untuk menjalankan aktivitas di rumah dan di VPL ini bagaimana tuh? Kalau saya sendiri ketika menghadapi berbagai tugas kan memang tugas kampus kan pasti berbeda dengan tugas PPL. Iya. Tapi memang bisa dikerjakan juga, dituntut lah. Jadi jangan sampai menumpuk ya. Karena kalau menumpuk kan nanti pas misalnya ada pengumpulan atau pemeriksaan tugas itu yang harus dikerjakan, takutnya tidak bisa mengumpulkan. Iya. Nah, jadi tugas rumah kita bisa kerjakan sebelum berangkat ke sekolah. Bisa juga malam hari seperti pekerjaan rumah tangga lah Iya, mungkin ya. iya. Terus mungkin kalau bekerja itu kan dalam seminggu ada 7 hari. Bekerja 3 hari, kemudian PPL juga saya 3 hari gitu. Nah, ketika PPL ya berarti kita fokus di PPL aja gitu. Ya, betul. Ya, gitu. Terima kasih. No, itu pemirsa ya, perjuangan seorang ibu hamil sementara tugas-tugas harus dilaksanakan, tapi tetap tentang kehamilan bisa sehat ya, mudah-mudahan sehat dan bisa melahirkan dengan lancar. Amin. Nah, oleh sebab itu mungkin harapan dari Ibu Hani ini ya, harapan walaupun lagi hamil, harapan untuk MTS Negeri 3 Subang, kemudian harapan untuk diri sendiri selama PPL di sini bagaimana itu? Untuk harapan madrasah Ya. atau madrasah MTS 3 Subang ini pasti yang paling baik lah, karena sudah diketahui oleh kita semua juga bahwa pencetak atau pencetak generasi muda atau anak-anak yang cerdas itu mungkin dari sini itu sudah banyak gitu. Ya. Jadi harapannya semoga kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Kemudian dalam hal mendidiknya, ibu bapak dan gurunya itu semoga selalu semangat gitu ya. Amin. Dalam mendidik anak-anaknya. Semoga menjadi manusia yang benar-benar manusia begitu. Betul. Nah, Ibu Hani, Abah juga kan guru pamong. Betul. Tapi Abah kan yang lain ya, rekan-rekan Ibu Hani. Sekarang Ibu Hani ngajar mapel apa itu? Sekarang Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Ibu pamongnya siapa guru pamongnya? Ibu Nani ya. Ibu Nani ya, Ibu Nani Nur Aini. Baik. Nah, sekarang setelah mengetahui mapelnya Quran hadis, kemudian guru pamongnya Ibu Hajah Nani. Nah, bagaimana selama kurang lebih udah sebulan lebih ya Ya, di sini PPL ya? Ya. Nah, ada pesan-kesan tersendiri dengan rekan yang lain selama PPL di MTS Negeri 3 Subang. untuk kesan-kesan bersama guru pamong Iya. atau rekan-rekan sih lebih ke kebersamaan Iya. ya. Kalau biasa di kampus kan hanya belajar saja, Iya, betul. tapi ketika PPL bisa lebih dekat, lebih kenal lagi gitu. Begitu juga dengan ibu guru pamong, jadi lebih mengenal kepribadian menginspirasi mungkin Nah, untuk betul. itunya. Karena kan saya kan masih untuk menjadi pengajar masih banyak sangat kekurangan. Jadi kita bisa belajar dari ibu guru pamong juga untuk ilmu-ilmu atau wawasan yang belum diketahui begitu. Sip. Nah, tadi ada ngomong-ngomong menginspirasi. Nah, setelah kita menginspirasi, mengkonfirmasikan kepada anak didik supaya membentuk karakter siswa-siswi di sini, nah apa motivasi gitu ya kan? Kalau ada guru yang baru walaupun PPL itu anak suka beda kesan pesannya. Nah, sekarang
motivasi dari Ibu Hani sendiri buat anak-anak khusus yang ada di MTS Negeri 3 Subang itu apa saja? Untuk motivasi mungkin untuk anak-anak ya khususnya itu karena saya juga sama masih dikatakan siswa, cuman jadi mahasiswa. Ya, betul. Mahasiswa itu tetap meskipun halangan apapun mungkin ya, rintangan banyak, terus hambatan. Kalau musim sekarang kan musim hujan. Iya, ya, betul. Jadi jangan sampai tetap jangan sampai malas lah begitu mungkin. Meskipun hujan, panas atau misalkan banyak halangan, yang penting kita datang aja ke sekolah. Kemudian mau itu dihukum atau tidak, yang penting ketika di sekolah kan tidak seharian dihukum gitu. Iya, betul. Ya. Jadi kita masih bisa memperbaiki, mungkin kalau di kemungkinan ada hukuman itu tidak akan seharian, jadi tetap aja tetap masuk sekolah, tetap semangat mencari ilmu ya. Karena kan kalau kita punya ilmu gitu, nggak akan susah gitu, nggak akan kekurangan arah gitu ketika mendapatkan sesuatu hal atau rintangan itu. Jadi kita pasti tahu solusi gitu dari semua permasalahan. Oke. Nah gitu pemirsa, terutama untuk anak didik yang ada di MTS Negeri 3 Subang, masalah hukuman di sini nggak ada hukum kekerasan ya, cuman untuk mendidik supaya yang kesiangan atau yang bolos ada peringatan khusus gitu ya, ada aturan di sini tentang kesiswaan, ada aturan-aturan yang ada di sini. Baik Ibu Hani ya, kita merasa terharu pemirsa, beliau lagi hamilnya sudah agak membesar ya. Tapi beliau tetap semangat. Nah, kami juga di sini selaku keluarga besar MTS Negeri 3 Subang, Abah selaku guru pamong, mapel-mapel guru pendidikan agama Islam tetap memberi support kepada mereka, terutama kepada Ibu Hani ya, Ibu hamil. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Ibu Hani tetap sehat dan semangat. Nah, itu yang paling penting. Iya, betul. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kalian sebagai peserta didik. Jadi tidak ada hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini, gitu ya. Yang penting manjada wajada mun kayang pasti pareng. Apalagi kita punya moto Madrasah Riset. Jadi semacam harus terus menggali ilmu supaya berhasil. Baik Ibu Hani. Nah yang terakhir nih, untuk kesempatan ngobrol kali ini bersama Abah, pesan-pesan apa saja yang akan Ibu Hani sampaikan, terutama selain ke peserta didik, untuk pemirsa di channel YouTube MTSN 3 TV, untuk pesan-pesan kepada mereka, gimana tuh? Untuk pesan-pesannya mungkin untuk semua yang menonton ini, dari kalangan remaja atau anak-anak sampai dewasa itu, berapapun usianya, yang terpenting kita tetap selalu menjalani apa yang menjadi kewajiban kita, tentunya begitu. Memang terkadang lelah, capek, begitu ya, terus sakit itu ada saja. Cuman kita juga tidak bisa memaksakan, karena itu kan pasti dirasakan oleh diri sendiri ya. Betul. Jadi ketika kita capek itu kita bisa istirahat, kita punya mulut untuk berbicara gitu. Jadi bicara, kemudian tentu harus segala hal apapun itu tentu ada dukungan tentunya. Jadi kita bisa meminta dukungan orang tua, kemudian guru-guru kita senior misalnya. Kalau yang sudah bersuami berarti minta dukungan juga kepada suami. Betul, ini jelas dong. Sama ini juga rekan-rekan juga kan, kalau misalnya kita berterus terang, mungkin orang lain juga pasti bakal mendukung kita. Mengerti ya? Mengerti begitu. Jadi lakukanlah sesuai dengan kewajiban kita saja begitu ya. Dalam hal apapun itu, ketika belajar, bagi yang masih kuliah berarti jika ingin itu juga kuliahnya betul-betul, kemudian mendapatkan atau memetik hasil, berarti harus terus semangat. Yang bekerja juga begitu, mungkin yang masih sekolah, yang masih adik-adik juga ya,
itu kan masa kita kalah gitu ya dengan anak TK Ya, yang betul. selalu ceria Betul. gitu Iya. ya Bah. Iya. Setiap harinya itu kan kalau anak TK PAUD yang seperti itu mereka selalu dituntut gitu ya untuk ceria. Kalau kita sesudah besar mungkin dituntutnya sama diri sendiri, nggak Betul. dituntut sama guru atau orang tua gitu. Jadi itu mah balik lagi ke diri sendiri gitu ya Bah. Ya mungkin itu aja. Nah, aduh, masa terharu lagi nih. Jadi bekerja dengan lelah tapi insya Allah jadi lillah. Nah, begitu. Asal didorong dengan ikhlas untuk mencari ilmu. Ibu Hani di sini mengerjakan tugas dari kampus. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Itu sampai kapan itu? Apanya? PPL-nya sampai Desember ya? Ya betul. Nah, begitu pemirsa. Jadi rekan-rekan PPL dari mahasiswa Riyadul Jannah Jalan Celak ini menyelesaikan masa PPL-nya sampai bulan Desember di awal gitu ya. Ya. Nah, itu jadi motivasi terutama buat kalian wahai peserta didik, jangan pernah lelah untuk berjuang karena hidup itu penuh perjuangan. Dibarengi dengan doa, mudah-mudahan Ibu Hani yang lagi hamil dan peserta PPL yang lainnya menjadi seorang calon guru yang betul-betul profesional. Baik pemirsa, itu tadi Abah bincang-bincang dengan Ibu Hani PPL dari STAI Riyadul Jannah Jalan Cagak Subang. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi inspirasi bagi kami, bagi kita semua, terutama bagi kalian sebagai peserta didik. Mudah-mudahan tetap berjuang dan berdoa agar Allah memberikan ridhonya, memberikan kemudahan kepada kita. Oke pemirsa, itu tadi Abah bincang-bincang dengan Ibu Hani dari PPL STAI Riyadul Jannah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan obrolan ini jadi inspirasi ya. Jadi motivasi terutama untuk peserta didik yang ada di MTS Negeri 3 Subang. Oke, Ibu Hani mengakhiri perjumpaan kita. Ikuti ya yang Abah ucapkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semangat, tetap semangat. Oke. Madrasah hebat. Madrasah bermartabat. MTS Negeri 3 Subang, Madrasah Riset. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.